Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya mau membahas isu publik dalam dunia akademik ya, yang beberapa saat yang lalu Profesor Fathul Wahab itu rektor UI yang beliau melarang menyematkan gelar profesor, dan ini tidak sekedar wacana, bahkan beliau juga membuat semacam peraturan yang beliau rilis untuk internal kampusnya bahwa penggunaan eh, gelar profesor itu hanya dalam hal-hal tertentu yang memang sifatnya mengharuskan itu gitu. Kalau tidak, tidak perlu. Tentu ini satu kritik yang menurut saya luar biasa karena dilatar belakangi banyak hal tentu saja, dan beliau tentu pengen mendudukkan posisi sebagai seorang guru besar itu bukan hal yang dalam tanda kutip saat ini itu sesuatu yang luar biasa yang menjadikan seseorang itu menjadi tidak manusia lagi, dia seolah-olah melampaui manusia yang lain. Apalagi kemudian kalau kita baca ya berita di ya sekitar 10 tahun terakhir itu semakin marak kasus plagiasi, kemudian perjokian karya ilmiah, pemalsuan guru besar, ada bahkan kalau kita baca di internet itu ada sindikat ya, percepatan guru besar, lalu munculnya jurnal-jurnal predator ya, jurnal-jurnal palsu sebenarnya yang reputasinya itu kacau, dipertanyakan begitu, tetapi itu digunakan sebagai media orang bisa segera mendapatkan guru besar. Saat ini harus diakui bahwa memang profesor atau guru besar itu menjadi kayak semacam sesuatu yang, waduh gila. Orang itu berlomba-lomba untuk bisa mencapai itu, karena memang selain masih dianggap cukup mentereng, tapi juga sekarang kan ada pundi-pundi rupiah yang menjanjikan kesejahteraan begitu. Nah, problemnya orang-orang yang mengalami defisit moral, lalu miskin kemampuan, tetapi keinginannya wah tidak tertahankan, akhirnya yang dilakukan adalah dia menggunakan segala cara. Tentu tidak semua para akademisi kita semacam itu, tidak sama sekali. Tetapi harus diakui, makin ke sini kasusnya makin banyak. Dan ini uniknya itu terjadi tidak hanya di kampus swasta, bahkan kampus-kampus negeri yang cukup beken ya, cukup bonafit begitu, terjadi juga gitu kan. Kalau kita baca misalnya di tahun 2023 misalnya, ada dua guru besar yang dicopot gelarnya oleh menteri karena kasus tertentu gitu ya. Kemudian kalau kemarin yang sempat agak heboh itu, ada 11 guru besar dari Universitas Lambung Mangkurat itu, bahkan dari Fakultas Hukum yang diindikasikan bahwa mereka itu melakukan semacam perjokian untuk segera mendapatkan gelar guru besar itu. Ini tentu fenomena amat sangat miris ya. Kalau kan sebenarnya teorinya begini, orang nih makin tinggi ilmu mestinya kan makin tawadhu, makin rendah hati, makin baik moralnya, makin indah tutur kata dan akhlaknya begitu kan. Makin luas keilmuannya tentu saja. Nah, kan teorinya begitu. Tapi sekarang kita mendapati bahwa ternyata tidak semua guru besar itu mempunyai karakter-karakter indah tadi. Karena bisa jadi sebagian mereka, sekali lagi tidak semua, itu cara mencapainya dengan cara-cara yang keliru gitu. Karena tujuan utamanya bisa jadi bukan lagi mencapai puncak keilmuan yang matang sehingga lahir menjadi seorang filosof atau seorang apa ya guru besar tadi lah ya itu, tetapi lebih pada orientasi-orientasi yang berbeda, prestisius kayak atau mungkin dari kesejahteraan dan seterusnya. Nah,
saya khawatir teman-teman bahwa ini sebenarnya fenomena gunung es ya. Kalau ini dibiarkan gitu ya, tidak menutup kemungkinan sekian tahun ke depan pembatalan terhadap gelar-gelar semacam itu akan semakin sering. Dan akhirnya ya seperti yang ditulis oleh Profesor Fathul Wahab ketika di Kompas itu, dia membuat judul desakralisasi profesor untuk apa ya, biar orang itu sadar bahwa jabatan profesor itu ya jabatan yang akan menjadi prestis manakala diperoleh dengan cara-cara yang benar begitu, dan tidak kemudian setelah orang menjadi profesor itu dia menjadi berjarak dengan masyarakat, menjadi anti kritik begitu, menjadi gelarnya hanya untuk meten-meteni lah ya, untuk nakut-nakuti orang, kelihatan gagah, enggak gitu. Biar orang itu kembali kepada esensinya bahwa menjadi seorang guru besar itu ya memang manusia dengan segudang ilmu, dengan segudang kebijaksanaan, dengan segudang moralitas akademik yang tinggi, idealisme yang luar biasa, kira-kira semacam itu. Sehingga kalau itu terjadi akan menjadi contoh bagi sivitas akademika, bahkan juga bagi masyarakat secara umum. Nah, memang soal moralitas akademik ini akhirnya menjadi problem yang amat sangat serius, apalagi bagi sebagian orang mereka barangkali sangat terampil dalam dunia tulis menulis, bikin proposal, bikin jurnal ya, telaten ngurus administrasi, sehingga untuk mencapai gelar guru besar itu bagi sebagian orang ini menjadi tidak rumit, mudah saja begitu kan, apalagi tidak punya kesibukan yang lain. Hanya saja kalau aspek moralitas ini tidak menjadi perhatian, maka tidak ada jaminan mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang Indonesia akan semakin merosot kualitas moral akademiknya. Maka harus ada upaya-upaya serius dan dilakukan secara sistematis. Kita memikirkan ulang sebenarnya jagat akademik kita itu mau akan dibentuk seperti apa, mau akan di-create kayak mana, suasana akademik yang seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Apakah kita hanya ingin mencetak para sarjana yang ya mirip mesin produksi lah ya, begitu lulus cari kerjaan gitu, atau secara filosofi itu jauh melampaui itu semua. Ini saya kira PR para guru besar kita yang masih punya idealisme, atau PR para calon guru besar kita yang sekarang masih berlomba-lomba. Tetapi siapapun Anda yang bergerak dalam dunia akademisi, ada di kampus, mau mencapai guru besar atau bertahan tidak dengan gelar guru besar, itu sama-sama harus memegang moralitas akademik. Karena yang sangat berharga dari dunia akademis ya moralitasnya, bukan yang lain. Kalau itu hilang, saya kira selesai sudah. Orang selama ini masih berharap perguruan tinggi sebagai satu wadah di mana orang bisa berharap di sana bersemayam para intelektual, bersemayam para orang-orang yang memegang teguh kualitas moral yang tinggi, sehingga menjadi center of excellence dan ya rujukan bagi masyarakat, agar kampus-kampus itu benar-benar menjadi tumpuan ketika orang sudah tidak bisa berharap sepenuhnya terhadap, mohon maaf misalnya ya, negara, tidak bisa berharap pada partai politik, tidak bisa berharap pada ormas misalnya, maka tumpuan masyarakat ketika mengukur tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai intelektual itu pada perguruan tinggi. Semoga krisis-krisis semacam ini tidak terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kalau terus berlanjut, aduh gila, entah apa yang merasuki mereka semuanya. Ini koreksi buat diri saya dan juga
koreksi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.